Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Sihir bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia. Bahkan setiap rasul yang diutus kepada umatnya selalu dituduh sebagai tukang sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka kaumnya mengatakan dia itu tukang sihir atau orang gila. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 52. Sihir berasal dari bahasa Arab yang artinya segala sesuatu yang sebenarnya nampak samar. Maka ada ulama yang menjelaskan bahwa sihir hanyalah pengelabuan dan tipuan mata tanpa ada hakikatnya. Namun Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa sihir adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin, semisal membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya, memisahkan pasangan suami istri, atau membuat istri orang lain mencintai dirinya. Terlepas dari perbedaan dalam memahami istilah sihir, banyak ulama menyatakan sihir itu nyata. Mereka bahkan sepakat bahwa melakukan praktek sihir termasuk perbuatan yang kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Itu sebabnya Imam An-Nawawi menghukumi praktek sihir dengan praktek haram, bahkan termasuk perbuatan dosa besar berdasarkan ijma'. Praktek sihir memiliki dua sisi, unsur meminta pelayanan dan ketergantungan pada setan. Itu sebabnya Syekh As-Sa'di menghukuminya sebagai perbuatan syirik, karena pada prakteknya pada sihir terdapat unsur pengakuan bahwa si pelaku mengetahui ilmu gaib dan penyetaraan diri dengan Allah dalam ilmunya. Praktek sihir memang ada kerjasama yang terjalin dengan setan, sehingga para tukang sihir bersedia melakukan segala sesuatu yang disukai setan. Dan Rasulullah bersabda, para tukang sihir, dukun, paranormal, dan peramal mengaku-ngaku bisa mengetahui hal-hal gaib serta beraneka macam kabar lainnya. Padahal sesungguhnya semua informasi didapat dari setan yang berhasil mencuri dengar berita dari langit. Para tukang sihir tidak akan mengetahui apapun kecuali setelah berkhidmah, tunduk, taat, serta menyembah tentara setan tersebut. Lalu oleh tukang sihir berita itu didramatisir, juga ditambah-tambah lagi dengan berbagai kebohongan. Ini merupakan perbuatan yang kufur dan dinilai syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Dalam sihir ada pengagungan yang diperuntukkan begitu khusus kepada selain Allah, baik ditujukan kepada setan, jin, bintang, maupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sembahan-sembahan lain. Al-Quran Surah Yusuf ayat 106. Di tanah air sendiri, banyak praktek sihir yang dikenal masyarakat. Bahkan ada praktek-praktek khusus dengan istilah tersendiri. Salah satunya disebut pelet. Biasanya praktek ini dibarengi dengan penggunaan jimat atau kata-kata yang tidak diketahui maknanya yang bertujuan untuk mendekatkan seseorang dengan lawan jenis atau justru menjauhkan pasangan suami istri. Dalam Islam, praktek ini dikenal dengan abtiwalah. Sebagian ulama memaknainya dengan sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwasannya hal itu dapat menimbulkan kecintaan istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar larangan ruqyah yang berisi kata-kata yang tidak diketahui maknanya atau bahkan nama-nama setan. Tamimah diartikan sebagai jimat yang biasa digantungkan pada anak-anak untuk mencegah pengaruh ain ataupun jin. Sementara tiwalah yang dimaksud dalam hadis ini adalah sesuatu yang dibuat dan diklaim bisa membuat perempuan lengket pada suami atau sebaliknya. Istilah tiwalah inilah yang dikenal di tanah air dengan pelet, jimat, susuk, atau bahkan bulu perindu. Tentu saja jika praktiknya berasal dari sihir. Lebih tegas, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa tiwalah ini diperoleh dari jalan sihir. Sehingga jika pemikat hati atau pemikat cinta berupa susuk, jimat, dan bulu perindu, maka termasuk dalam kategori tamimah atau jimat. Oleh karena itu, para ulama memasukkan kategori praktek pelet sebagai praktek syirik. Karena di dalamnya ada keyakinan untuk menolak bahaya dan mendatangkan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pelet, praktek sihir yang banyak dikenal dalam masyarakat luas adalah santet. Istilah ini pun bermacam-macam, dari teluh, tenung, ilmu hitam, hingga vudu. Ibnu Qudamah menggolongkan santet dan sejenisnya termasuk dalam perbuatan sihir. Karena pada intinya, sihir adalah ikatan-ikatan tali dan mantra-mantra yang diucapkan atau ditulis oleh pelaku atau tukang sihir, dan dia melakukan sesuatu yang digunakan sebagai sarana oleh tukang sihir untuk meminta tolong kepada setan. Tujuannya menyakiti orang yang disihir, mempengaruhi fisik yang disihir, atau hatinya, atau akalnya, dengan tanpa kontak langsung. Al-Alusi menjelaskan, yang dimaksud dengan sihir adalah perkara aneh yang menyerupai perkara ajaib, padahal bukan sesuatu yang ajaib, karena dapat dipelajari. Sihir didapatkan dengan mendekatkan diri kepada setan, yaitu dengan cara melakukan perkara-perkara keji dan buruk, berupa perkataan seperti mantra-mantra yang mengandung kalimat-kalimat syirik, pujian kepada setan, dan kekuasaan setan. Atau bisa juga berupa perbuatan seperti menyembah bintang-bintang, menekuni kejahatan, dan seluruh kefasikan. Serta berupa keyakinan seperti menganggap baik sesuatu yang bisa mendekatkannya kepada setan dan kecintaannya kepada setan. Sihir itu tidaklah berjalan dengan baik kecuali dengan orang yang sejalan dengan setan dalam keburukan dan kekejian jiwa. Karena kesesuaian atau kecocokan merupakan syarat saling mendekat dan membantu. Sebagaimana para malaikat tidak akan membantu kecuali orang-orang yang baik, yang menyerupai para malaikat dalam menekuni ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan perkataan dan perbuatan. Demikian pula setan, dia tidak akan membantu kecuali orang-orang yang jahat, yang menyerupai mereka dalam kekejian dan keburukan, baik perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Dengan demikian, tukang sihir berbeda dengan nabi. Bahaya dari santet sendiri tidak hanya mendatangkan kematian dan sakit kepada penderitanya. Lebih dari itu, santet bahkan mengancam keimanan umat muslim. Ketika